Halo, selamat datang. Pada tanggal 26 April 2013, malaikat utusan Allah membawa pesan Tuhan kepada Nabi Benyamin Kausainsen. Shalom, terkasih yang terhubung dalam Yeshua HaMashiach, juga dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, yang disebut Yesus Kristus, dan dalam namanya yang mulia, aku, Rafael, ditunjuk sebagai malaikat utusan, penuh sukacita, dan dengan sukacita dikirim. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Ulangan 33 ayat 26, tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Kejadian 11 ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Sesungguhnya, bagaimana dengan keadaan kotamu dengan semua menara? Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Pelajari dari sini. Baca 2 Tawarikh 26 ayat 16-23. Di sini tertulis, utusan malaikat Tuhan berbicara lebih jauh. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena Allah hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mezbah pembakaran ukupan, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat perkuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sesungguhnya tangan Tuhan telah memukulinya, kesombongan menghancurkan jalan-jalannya, ia terkena lepra, dan pada awalnya ia sangat diberkati. Baca 2 Tawarikh 26 ayat 3-5. Berikut ini adalah ditulis, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasiah ayahnya. Ia menjadi Allah selama hidup Sakaria yang mengajarinya supaya takut akan Allah, dan selama ia menjadi Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Malaikat utusan Tuhan berbicara lebih jauh, sesungguhnya Allah akan menangani dengan arogansi jika Anda tidak bertobat. Bahkan jika Anda mengatakan, aku tidak perlu takut. Uzia juga berpikir seperti itu. Pekerja Tuhan, dengar, jangan berbicara jahat terhadap satu sama lain, dan jangan cemburu, dan jangan membangun menara di dalam hatimu. Baca Yakobus 1 ayat 26, Yakobus 3 ayat 16-17, dan Yakobus 4 ayat 5-10. Aku mulai Yakobus 1 ayat 26. Di sini ditulis, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 3 ayat 16-17. Sini tertulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 4 ayat 5-10. Sini tertulis, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu.
tapi kasih karunia yang dianugerahkannya pada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu dan berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Malaikat utusan Tuhan berbicara lebih jauh, sungguhnya periksalah dirimu sendiri, dan biarkan hubungan dengan tetanggamu dengan baik, dan tidak menyakiti meskipun engkau lebih tinggi. Tuhan tahu hatimu, kuatkanlah satu sama lain, biarkan Tuhan memberikanmu kasih karunia dan memberkatimu. Sungguhnya dia akan menyinarkan wajahnya ke atasmu, dia membangun menara baru di dalam kamu dan membangunkanmu. Tapi siapa yang tidak ingin mendengar akan dihajar. Perhatikanlah, serta Cina, Jepang, Indonesia, Spanyol, Belgia, India, Amerika, Korea, Afrika, Iran, Meksiko, Vietnam, Prancis, dan Australia, sungguhnya Allah Ishak, Yakub, dan Abraham sekali lagi akan turun untuk memandang kembali kotamu, dan dia akan menyerang jika engkau belum bertobat. Aku pergi sekarang, Ruaha, Yesu, Shalom, kata malaikat utusan Allah, dan menghilang. Shalom, Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Bapak atas pesan-pesan ini Bapak. Maafkanlah Bapak semua perkara kami Bapak dan perbuatan kami Bapak, supaya kiranya kami layak Bapak pada saat pengangkatan nanti Bapak. Cuci basuh Bapak pikiran kami Bapak, dan tutup bungkus kami Bapak dengan darah Yahushua HaMashiach Bapak. Saya berdoa. Amin.